おかえりなさい。お許しください。Ya, maafkan tadi ya yang awal-awal tadi itu iklan ya, iklan dari game ini tuh memang aduh. Ya, dah. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Rebel 47 Indonesia. Dan di video kali ini kita kembali lagi di gameplay Bus Simulator Ultimate. Ini game yang udah pernah saya mainin sebelumnya, udah pernah di review juga di channel ini. Dan banyak juga yang minta, bang main game ini lagi. Oke ya kan, karena kebetulan juga saya sedang sedang asik juga main game ini ya. Mungkin karena bosan sama ETS, jadi akhirnya saya melampiaskan semuanya ke game ini. Dan juga di kalian tuh di kolom komentar waktu di video yang waktu itu ada yang bilang, bang itu di negara Indonesianya bang, coba deh. Oke deh ya, kita akan coba negara Indonesianya, karena kebetulan saya juga udah beli negaranya dan rute-rutenya juga udah saya beli. Nah ini nih lengkap semuanya udah ya, udah saya beli ya, dari ada Medan, Bekasi, Bandung, Surabaya itu udah saya beli. Jadi ada 4 rutenya untuk Indonesia nih, udah saya beli semuanya. Capek capek buat belinya, gila ini ya, buat dapetin uangnya nih susah banget dah, bener-bener harus kerja bagai kuda gitu kalian kalau mau dapetin ini semua. Tapi kalau mau instan ya kalian tinggal beli aja ke toko nih, tuh tinggal beli berapa tuh ya, gampang. Tapi saya tidak mau ya, karena saya males buat spend uang buat shortcut, jadi mending kita lembur bagi kuda aja ya. Oke. Sebelum itu saya pingin nunjukin juga nih perusahaan saya juga nih, karena perusahaan saya ini baru rebranding, jadi namanya baru lagi. Di sini namanya ganti jadi Rabani Stars ya, bukan Rabani Trans lagi ya kan. Kalau kalian tahu kan Rabani Trans ya, di sini namanya Rabani Stars. Kenapa gue bang namanya ganti? Karena ini berbeda dengan Rabani Trans yang ada di UKTS atau di ETS atau di GTA San Andreas ya. Jadi makanya mending saya ganti namanya aja. Terus untuk bus juga, ini bus juga udah banyak saya nih. Kalau terakhir tuh cuman berapa ya, 5 apa 4 gitu busnya. Sekarang udah ada 15, banyak banget. Dan yang menjadi bus favorit saya adalah yang SDD ini, double decker, karena selain dia disukai banyak penumpang, terus juga dia bisa ngangkut banyak, terus juga bahan bakar dia irit, jadi efisien ya. Bus ini efisien sekali, tapi emang ribetnya dia panjang banget. Jadi kalau buat parkir nih agak merepotkan ya, apalagi kalau misalnya kita dapat rest area yang sempit itu harus berapa kali tekor tuh. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita langsung aja lah ya ke rute lah ya, nggak usah lama-lama. Kita akan coba nih Indonesianya nih, apakah mirip apa enggak dengan rute sebenarnya nih. Kita coba yang paling jauh aja deh, Surabaya ke Medan. Berarti ini harusnya ada nyebrang-nyebrangnya nih harusnya nih ya. Tapi apakah ada apa enggak nih, kita coba nih. Oke, biasa harga tiket kita agak mahal lah, harga tiket lah. Kita berangkatnya pagi aja, jangan malam. Terus untuk makan, ini saya jujur aja sih, makan biasanya ini ya air mineral sama hotdog. Tapi kayaknya kita ganti jangan hotdog deh. Apa ya tapi ya, sandwich kemahalan nggak nih sandwich nih? Apa lah ya, sandwich lah ya. Oke, kita terima. Oke, ini sebenarnya udah pada banyak yang nganggur tuh, kru kita tuh bahkan nganggur semua ya. Kru kita udah pada istirahat semua tuh, nggak ada yang jalan. Jadi ya udah nggak apa-apa, biar mereka istirahat dulu, sama busnya diperiksa-periksa dulu, biarkan pemiliknya yang jalan. Oke, nah ini nih, ini juga alasan kenapa saya nggak streaming game ini, karena ada yang minta, bang di streamingin dong bang Bus Simulator Ultimate. Nih kalian lihat nih waktu tunggunya nih, 8 menit waktu tunggunya, gila nih. Ini game nih semakin kita beli banyak rute dan semakin beli banyak bus, semakin naik waktu tunggunya ya. Yang awalnya 11 menit jadi 3 menit, terus tiba-tiba 5 menit, terus tiba-tiba jadi 8 menit, bentar lagi ke sejam nanti ya kalau udah gede nih. Jadi mau gak mau kita harus nonton iklan, jadi tunggu dulu, kita nonton iklan dulu biar cepet. Oke, ini dia Terminal Bekasi. Terminal Bekasinya mirip gak menurut kalian? Ya kalau jelas sih nggak mirip sih, tapi beginilah kurang lebih nih. Aduh, terminalnya sempit lagi. Ini udah nyala belum? Udah kan? Udah nyala kan? Udah nyala. Ini agak merepotkan nih buat bus yang sepanjang ini, sedangkan terminalnya kecil. Nah, jadi kita carinya adalah belok sekarang. Tuh, ya tekor. Kalau yang kecil mungkin enak, tapi kalau yang gede kayak gini ya baru enak. Parkir bus dengan sempurna. Di situ OCD guys, jadi kalian harus rapih, serapi-rapihnya. Nah, oke, terus nyalain multimedia sama AC.
Tadi saya lupa ada berapa penumpang yang kita angkut, kayaknya hampir penuh deh. Bus ini tuh bisa ngangkut 73 orang, kayaknya hampir penuh deh. Oke, kita ini penumpangnya di mana? Oh, itu mereka. Lihat ini bisa juga udah panoramic roof ya. Kalau misalnya lihat ya, ini kelasnya mewah sekali. Nah, ayo pada naik, ayo. Udah, lewatin aja biar cepat. YouTuber nih ya, YouTuber nih. Oh, ada 71. Gila, tinggal tersisa 2 seat lagi. Ya, tinggal 2 seat lagi yang kosong. Oke, berarti bus ini bisa dikatakan full, penuh. Oke, tutup bagasinya. Nyalakan mesin. Terus kita mundur. Oke, kita ke kiri tadi ya, ke kiri. Oke, kita ke kiri. Oke. Ya, ini juga bedanya dia setir kiri ya. Tapi di kolom komentar di bawah ya, di video yang sebelumnya yang saya pas nge-review ini, ada yang bilang katanya dia bisa setir kanan. Nah, itu gimana tuh caranya setir kanan? Soalnya saya setting ini itu kok nggak nemu ya. Mungkin buat kalian yang tahu caranya boleh tulis di kolom komentar di bawah. Saya juga pingin setir kanan nih biar mirip gitu ya. Ini Indonesia, masa Indonesia setir kiri ya kan, nggak Indonesia banget nih. Ini kurang lebih seperti ini. Bekasi ya ceritanya, mirip tidak menurut kalian? Kalau menurut saya sih, pendapat saya ini jelas tidak mirip, sangat tidak mirip, bahkan mirip aja enggak gitu ya, apalagi sama gitu. Ini kayak Eropa sih ya, apalagi ini setirnya setir kiri. Kalau setir kanan mungkin beda ya, feelnya mungkin masih ada rasa-rasa di Asia, tapi kalau ini kayak rasanya kayak ya udah gitu, kayak kita di Eropa aja udah gitu. Apalagi busnya begini gitu, bus-busnya tuh bus-bus yang ya bus-bus Eropa juga gitu. Nyalip bisa nggak? Wah, nggak bisa. Oh, tidak bisa. Saya mau bawa ala-ala bus malam nih di sini nih. Indonesia kan, jadi ya udah kita bawa ala bus malam. Ya kan, udah nggak usah deh, nggak usah macam-macam deh. Itu mau belok kanan juga abis ini. Oh iya, saya lupa ya. Ini buat kalian yang main game ini, disarankan dan bahkan dianjurkan untuk jaga jarak dengan AI, karena AI-nya kayak gitu tadi tuh. Ngeremnya tuh gak ada akhlak gitu loh, ngeremnya tuh ngedadak banget. Jadi mending kita sebaiknya sangat menjauhi AI. Ya mending kita cari aman aja, jangan deket-deket sama mereka. Kadang gitu, nanti kita yang gara-gara mereka ngerem mendadak, kita yang dimarahin sama penumpang di belakang. Dan kata-katanya tuh jujur aja sih pingin saya selepet mulutnya gitu loh. Kata-katanya tuh nyebelin banget kata-katanya nih penumpang di belakang. Jadi jangan urusan sama penumpang di belakang deh, nyebelin soalnya kata-katanya. Oke, ini penumpang juga udah lapar lagi. Kenapa sih kok cepet banget sih? Kalian ini pada makan belum sih? Hah? Jangan-jangan enggak lagi, sebelum itu nggak bawa bekal gitu. Tuh lihat udah lapar lagi. Aduh, di sini lagi, ini saya benci banget deh. Soalnya ini tuh sempit banget. Jadi harus begini. Atau dimasuk apa enggak nih? Wah, masuk. Biasanya suka nggak masuk tuh biasanya tuh. Harus mundur dulu biasanya. Ya, ditabrak ya. Ya, ditabrak dah. Saya kurang maju ya. Ya gimana lagi, Pak? Itu bisa. Nih, habis ini nabrak lagi habis ini. Enggak tuh. Ya kurang maju busnya, kepanjangan. Oke. Itu lampu apa? Lampu sen, lampu hajat tuh nggak guna di sini. Sumpah nggak guna, nggak ada gunanya sama sekali. Buat apa coba ada? Makanya saya juga jarang pakai. Karena mereka juga nggak tahu gitu, mereka juga nggak bisa lihat lampunya. Buat apa coba? Percuma saya ngesen juga, mereka tetap aja terobos-terobos juga. Oke, sedikit review game ini ya. Game ini tuh bisa dibilang bagus, memang bagus seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya. Tapi memang untuk rute, untuk gameplay seperti ini, kalau memang dibandingkan dengan Bus ID, memang Bus ID itu jauh lebih kerasa ya, jauh lebih terasa. Gak repetitif lah, ya repetitif juga sih Bus ID juga, cuman gak serepetitif ini. Maksudnya gimana tuh bang repetitif? Jadi kalian mau pilih rute apapun, kalau misalnya di negara Indonesia nih, itu negara Indonesia, terus kalian pilih yang tadi Bekasi Bandung, terus udah ya kalian main, terus nanti kalian pilih Bandung Medan misalnya, itu rutenya akan sama lagi, rutenya akan kurang lebih gini lagi gitu. Dan ini yang saya rasakan di rute Amerika juga gitu. Mau saya dari Kansas ya, kamu dari saya Kansas ke Tucson, terus juga ke mana lagi gitu, rutenya beda lagi,
jalannya gitu lagi gitu. Nah itu repetitif. Jadi harusnya kan berbeda ya rutenya kan, udah pasti jalannya beda dong. Ini enggak, ini kurang lebih mirip. Cuman kalau misalnya lebih jauh ya kita bakal ketemu terowongan, terus lebih jauh lagi kita bakal ketemu sama pengecekan polisi, udah gitu aja. Terus kalau misalnya kalian ambil rute pendek ya kalian nggak akan ketemu itu, udah itu udah pasti gitu, udah pasti kalian akan ketemu itu. Jadi repetitif sebenarnya dibandingkan dengan Bus ID. Terus juga kotanya juga kurang lebih mirip-mirip semua ya, terminal juga mirip-mirip semua, terminalnya gitu-gitu juga. Jadi jujur aja sih repetitifnya itu lebih kerasa. Kalau Bus ID kan yang repetitif itu pas di jalan kayak gini nih. Jadi pas kita di tengah-tengah jalan ini kurang lebih kan hawanya mirip gitu loh, hawanya tuh. Mau kita ambil yang rute ini, rute itu kurang lebih mirip. Meskipun ada beda sih. Yang Sumatera tuh kan beda ya. Nah, itu bagus tuh. Terus juga kalau Bus ID ini yang jadi kelebihannya dia tuh setiap kota tuh ya berbeda gitu. Jadi Jakarta ya dia punya modelan begitu, Bekasi punya modelan begini, terus juga Surabaya punya modelan begitu gitu. Jadi itu yang bikin nambah kita tuh gak repetitif gitu. Kita akhirnya ada seneng juga gitu buat explore. Kalau ini kayak agak malas saya buat ambil rute tuh, agak malas. Jadi saya bodo amat gitu ambil yang mana karena nggak ada bedanya juga, mirip-mirip juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Bus ID, alasan kita buat main game utamanya ya, gameplay utamanya itu yang ini. Kalau di Bus ID itu yang narik ya, yang fitur nariknya itu. Kalau di sini lebih apa ya, lebih ada alasannya lah kita pakai gitu. Kalau yang Bus ID itu terlalu polos gitu. Jadi kita ya udah, kita cuma naikin penumpang, terus habis itu kita naikin penumpang di pinggir jalan, habis itu jalan udah. Ya kan jalan aja. Mau nerobos lampu merah ya boleh, mau nabrak ya boleh, mau kenceng ya boleh gitu. Sedangkan kalau di sini ya kita kan nabrak dikit dicerewetin sama belakang gitu, diomelin sama penumpang belakang, ngebut dikit diomelin sama penumpang belakang gitu. Terus juga ada denda-dendanya yang gitu-gitu tuh, itu pemanis gitu. Nah harusnya Bus ID tuh mungkin adain fitur kayak gitu. Terus juga ini kan ada catering, nah ini ada rest areanya juga, kita bisa istirahat di rest area yang gitu-gitu. Itu tuh menambah estetika gamenya tuh juga, akhirnya kita tuh jadi nggak bosan. Ini makanya kenapa saya juga masih bisa enjoy main game ini meskipun tadi saya bilang repetitif, karena ya seperti tadi gitu, ada variannya. Dan juga ada alasannya sih, ya ada alasannya buat main game ini, karena untuk membangun perusahaan saya gitu ya, membangun perusahaan saya. Kalau Bus ID kan enggak, itu kita ngumpulin duit buat fitur fitur mabarnya, sama buat variasi bus kita sendiri gitu kan, paling gitu doang. Nah itu kalau di sini ya, kalau di sini kan kita ada alasan buat grinding koin tadi, yaitu untuk beli bus baru lagi gitu, untuk membangun perusahaan lagi, sewa karyawan segala macam, kayak ETS lah kurang lebih lah gitu. Ini gameplaynya mirip-mirip kayak ETS gitu. Tapi memang bukan berarti Bus ID jelek ya, saya nggak bilang Bus ID jelek, karena Bus ID juga punya kelebihannya, yaitu kelebihannya di fitur mode. Dia pasti kalau mode jelas saya juga pasti akan milih Bus ID karena dia lebih friendly mode. Kalau ini kan enggak ya. Terus juga mabar juga lebih gampang. Kalau ini mabar tuh harus langganan, kalau saya ini langganan dia. Agak repot ya multiplayernya ya, harus langganan. Setahu saya ya, seingat saya itu harus langganan. Kalau Bus ID kan kita tinggal ngumpulin koin aja, bukan koin sih kalau di situ sih. Ya duit lah, kita harus ngumpulin duit lewat fitur narik itu, atau enggak tinggal cheat. Ya kan tinggal cheat, saya juga lihat ada yang duit sampai miliaran tuh, sampai tumpeh-tumpeh tuh duitnya tuh. Ada tuh ya, pasti udah pasti cheat sih, nggak mungkin nggak pakai cheat. Kalau game ini kayaknya nggak bisa di cheat ya, karena game ini tuh ada daily bonus, jadi ada terikat waktu, dan saya yakin nggak bisa di cheat sih kalau game ini. Jadi benar-benar kalian harus grinding kalau mau dapetin duit secara suci gitu ya, atau kalian beli shark card gitu. Ya kita sekarang sudah ada di jalan, entah di mana ini, kita ketemu jembatan. Nah di jembatan apa? Ya udahlah, kita yang penting jalan-jalan aja, kita ikutin aja. Ini cuaca juga hujan, malam, nggak tahu jam berapa. Kita perjalanan sekitar 1000 kilo lagi, udah deket dong. Ya saya nggak tahu berapa jauh ya rute paling jauh yang ada di Trans Sumatera Ultimate ini, tapi kayaknya sih durasinya kurang lebih mirip-mirip deh durasinya, sekitar 11 menit lah, paling panjang tuh 11 menit kita main. Jadi nggak ada yang sampai berjam-jam kayak ETS. Kalau ETS kan sampai ada yang 4 jam. Astaga, ngeremnya. Sekarang saya mengerti mengapa kita perlu pakai sabuk pengaman. Tuh ya, kata-kata itu sarkastik gitu loh. Iya, itu belum maju. Itu samping. Ngapain? Apa tuh? Tut. Apa lagi? Disik. Tut. Ya kita isi bensin dulu, karena saya nggak tahu nih perjalanan kita berapa jauh lagi.
Sebenarnya sih irit sih ini, bus ini tuh irit bensinnya, irit banget. Tapi nggak apa, kita isi aja. Beli bahan bakar. Oke. Nanti udah hujan lagi. Kita kasih pengumuman deh. Dear passengers, our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel. Gitu, kayak ngasih tahu kalau kita akan melayani Anda sepenuh hati. Kita butuh rest area nih, kita butuh rest area lagi buat mereka makan. Tuh lihat tuh, mereka udah lapar lagi. Kenapa sih mereka nih, di perut mereka ada cacingnya apa gimana ya? Ini orang-orang juga di sini tuh orang-orang aneh-aneh gitu ya. Lapar cepet, terus juga bus yang suspensinya empuk dibilang gak nyaman, suspensi yang keras busnya dibilang nyaman gitu. Ini heran, ini bus ini aja dibilang agak keras sih suspensinya sih. Saya ada yang empuk, tapi ya itu dia, mereka pada nggak suka. Mereka pada nggak suka dikata-katain. Tinggal bang buka. Ini jam berapa nih, saya nggak bisa lihat jam. Ini juga yang saya agak keluhin tuh, itu GPS mapnya ya. GPS mapnya itu kecil banget tuh, ada di pojokan sana, dan itu tergantung bus lagi. Jadi ada yang GPS itu di bawah, jadi kita nggak bisa lihat mapnya. Nah itu nyebelin tuh. Jadi tergantung busnya GPS itu taruh di mana. Ini untung bus ini GPS-nya ditaruh di dashboard tengah tuh. Jadi kita enak kalau mau cabin view. Tapi kalau misalnya yang GPS-nya ditaruh di bawah itu nggak enak buat cabin view, karena kita nggak bisa lihat mapnya, takut salah. Kecuali kalau rute yang udah kita familiar gitu, baru nggak usah pakai GPS, nggak apa-apa, ngapain. Kita istirahat lagi, langsung terang ya, biasa lah. Mirip kayak bus ID kok ya, karena habis hujan terbitlah terang, cepat sekali terbitnya. Aduh, yang gini lagi nih itu, aduh. Jika Anda berusaha membuat kayu muntah, Anda berada di jalan yang tempat tuh. Nyebelin kan kata-katanya kan, rese kan. Nah kalian bacot kalian, diam. Ini pasti mundur lagi, disuruh mundur lagi, nggak rapi parkirnya. Repot. Tuh nggak OCD ya kan, jadi harus OCD banget. Nah baru sekarang bisa nih. Hup, tuh. Aduh, kalau misalnya pakai bus yang lebih pendek sih, udah pasti langsung masuk. Ya, silakan. Anda belum menerima satu penumpang pun. Hah? Itu penumpang saya apa, setan? Dari mana nggak belum menerima penumpang satu pun? Oke, dah. Tutup dulu pintunya. Oke. Sip. Aduh, kenapa sih rest areanya harus gini sih? Sempit banget rest areanya. Nah, kita mundur dulu sini. Nah, kalau di sini aja parkirnya ya. Lebih enaknya kan, lebih leluasa buat SDD kayak gini. Nggak pengertian nih tukang parkirnya. Milih tua parkir lu. BTW ini kita nggak nyebrang-nyebrang ya? Oh, berarti jangan-jangan nggak ada nih, kita lihat nih. Ini udah tinggal 300 kilo lagi, sudah nggak ada nih. Iya loh, nggak ada nyebrang-nyebrang loh. Jadi emang benar-benar pure lewat tol doang. Kenapa sih? Ya iyalah. Tapi emang udah diprediksi sih. Saya udah bisa prediksi kalau game ini memang akan seperti itu. Jadi nanti juga di rute yang lain, misalnya di rute Jerman, misalnya di negara Jerman kita ambil rute A ke B, terus juga nanti C ke D, pasti bakal gitu-gitu lagi ya areanya. Nggak akan jauh-jauh beda. Kenapa? Karena game ini size-nya kecil. Ya game ini nggak gede-gede amat size-nya, cuma 1 gigaan. Jadi buat ambil negara itu tadi banyak banget loh negaranya. Kalau kalian lihat nanti saya akan tunjukin negaranya itu banyak banget. Nggak mungkin itu satu di negara itu areanya satu rutenya beda-beda, nggak mungkin. Jadi yang beda itu di negara ini beda rutenya, terus di negara itu beda lagi gitu. Tapi setiap rutenya ya sama aja. Jika Anda berusaha membuat kayu muntah, iya. Emang saya mau buat Anda muntah kok. Ya, ini kita sekarang menuju ke terminal Medan. Ya, seperti yang udah saya bilang tadi ya, tidak ada nyebrang-nyebrang. Jadi benar-benar tidak Indonesia sama sekali. Tidak Indonesia sama sekali. Apalagi udah busnya Eropa. Terus juga setir kiri pula. Jadi apa Indonesia ini, cuman tadi tulisan doang Medan, Bekasi, udah gitu doang, nggak ada unsur-unsur Indonesia sama sekali di sini, nggak ada. Jadi hanya gimmick nama aja gitu. Indonesia ini hanya gimmick nama aja. Ini terminalnya. Ini.
Terminalnya aja gini, mirip lagi terminalnya tuh kan, nggak beda jauh. Ini kayaknya mending kita parkir mundur aja lah ya. Ih. Memang kalau kalian pingin Indonesia ya, mending bus ID aja sih. Jangan ini. Kalau ini tuh mending rute yang lain kayak Amerika misalnya, Jerman misal gitu kan. Ini rute yang lain aja. Soalnya Indonesianya ya nggak dapet feelnya. Bahkan Asia aja enggak gitu loh, kayak nggak dapet gitu Asia aja. Nggak tahu apakah ada negara Jepang nggak di sini. Kalau ada Jepang saya mau coba beli Jepang deh. Hup. Dear passengers, we arrived. Anda luar biasa supir. Gila, pengemudi yang hebat. Dipuji. Dipuji. Thank you for traveling with us. Oke, kita dapat 10.000 ya kan, tapi saya pingin dibonusin lagi karena sayang ya. Jadi kalau dikali 2 kan 20.000 lumayan ya. Tapi saya harus nonton iklan dulu. Bentar, saya skip dulu. Oke, sudah dikali 2, jadi kita lumayan ya, nambah 20.000 buat beli bus atau nggak beli rute lagi, kita nggak tahu nih. Tuh, jadi total uang kita ada 107.000. Kita pingin lihat negaranya, ada negara apa aja sih. Coba lihat di terminal deh, terminal. Negara, lihat nih negaranya tuh. Banyak banget negaranya tuh. Segera datang lagi. Ya, mana ada Jepang nggak? Jepang. J, orang Madagaskar, Lebanon. Nah ada Jepang nih. Aduh, 25 koin ya. Sedangkan saya baru ada 9 koin. Ini ngumpulin koin ini, kalian harus nonton iklan pokoknya. Kalau nonton iklan ya minimal dapat 1 koin atau 2 koin lah per harinya. Gitu. Terus tapi kayaknya jangan belanjain koinnya, karena koinnya juga bisa belanjain buat update terminal nih. Ini juga update terminal juga karena harus pakai koin nih. Tuh. Ya kan, jadi koin ini tuh berguna tapi susah banget dicari gitu. Ya. Jadi begitu, gimana menurut kalian ya pendapat kalian tentang game ini dan rute Indonesianya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kalau pendapat saya sih, ya kalau kalian pingin Indonesia banget gitu ya, feelnya lebih keras Indonesianya, kalian mending main bus ID aja gitu ya. Meskipun ya sudah tadi saya jelasin pas tadi di jalan ya, memang lebih kurang ada gairahnya buat main fitur nariknya gitu. Fitur utamanya itu kurang kalau di bus ID. Kalau di sini kita buat main tuh ada gitu loh ya, dengan tadi fitur-fitur tadi ya, ada catering, ada rest area, kayak ada penumpang yang ngebacot gitu dan lain-lain. Yang gitu-gitu tuh mewarnai gitu. Ditambah juga kita punya perusahaan ya, dan di situ kita harus ngumpulin duit buat beli rutenya, itu juga buat beli busnya, itu kan harus narik gitu. Kalau di sini fiturnya narik atau fitur utamanya kayak tadi gitu, kita jalan dari rute A ke rute B gitu. Kalau bus ID kan tinggal di-cheat aja beres gitu, di-cheat aja kayak gampang. Kalau ini kayak nggak bisa di-cheat. Oke, mungkin gitu aja untuk gameplay kali ini. Saya nggak tahu apakah ada gameplay bus ID bus ID akan ada gameplay bus motor ultimate lagi atau enggak. Mungkin nanti kita akan coba yang Jepang kali ya. Nanti yang Jepang saya akan bikin konten lagi, apakah mirip atau enggak. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga nggak masalah. Yang belum subscribe, saya Fauzi. Sampai jumpa di gameplay berikutnya. Goodbye.